Kita mulai ya. eh Hari ini sesuai perjanjian kita akan belajar tentang rekursif ya. Oke, sekarang eh oh ini. Tunggu. Sekarang kita coba rekursif. Oke. Rekursif. Sebenarnya secara prinsip rekursif apa sih? Rekursif itu gini. Kita lihat dulu aja ya. Misalnya gini deh. Sekarang misalnya contoh pangkat ya. Pangkat. Misalnya 2 pangkat 5 gitu ya. 2 pangkat 5 tuh kan sebenarnya dua, dua dikaliin dua, 5 kali kan. Bener nggak? Jadi dia 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau misalnya pakai pemrograman tuh pangkat tuh gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung 2 pangkat 7 atau 7 pangkat 3, ya udah si bilangan ini dikalikan dirinya sebanyak pangkatnya gitu kan. Nah kalau kita bikin pakai cara manual kan berarti misalnya kita punya misalnya eh, apa ya, A pangkat B gitu ya. Eh, Berarti apa ya, A sama dengan harus integer kan, ini digedein coba, input gitu, A sama dengan, ini kita ceritanya bikinnya A pangkat B ya, A pangkat B gitu ya. Nah terus ini berarti B-nya adalah pangkatnya, berarti kan kita bilang kita input dulu nih, berarti kan tinggal di looping ya, bener nggak, or i in range gitu berapa banyak, berarti kan dipangkatin sebanyak B. Terus misalnya hasilnya tuh misalnya result gitu ya. Itu sebenarnya bisa langsung aja sih. Atau gini deh, result sama dengan 0 dulu gitu ya. Jadi nanti result itu sama dengan result ditambahkan. Resultnya kan 0. Result ditambah apa? Atau gini aja lah. Nih, ntar dulu ya. Biar nggak bingung. Berarti kan 2 dikali 2 ya. Result sama dengan result ditambah 2 kali 2. Enggak dong. A kali A. Gitu gak sih? Kan di awalnya dia 2 0 ya, ditambah 2 kali 2. Terus kali duanya ditambah, dikaliin 2. Ya, Neng, hati-hati. Hah, bentar ya. Saya ngambil ibu saya habis lagi dijemur dulu, bentar ya. Tungguin, tungguin.
Oke, I'm back. Kita lanjut. Salah tahu, ini bukan gini berarti. Berarti kalau dikaliin kan nggak bisa gini aja padahal result dikali ini ya, result kali enggak. Kan dia dari satu ya, dikaliin. Sekarang print result. Gitu ya. Coba. Berarti tinggal dikaliin aja sebanyak itu kan. Bener nggak? Oh, biasa deh kalau pertama kali ngeran. Nah, nanti deh kita jadiin fungsi, baru kita bandingin sama yang rekursif ya. Nah, misalnya A-nya 2 ya. Misalnya B-nya 5. 32, bener kan? Jadi dia me- apa namanya? Mengelup ya. Jadi di awalnya harus resultnya sama dengan satu. Jadi satu kali A pertama, ya kan? Kan dia loopingnya sebanyak B. Misalnya 5. Berarti kan dia looping dari 0 sebenarnya sampai, pokoknya 5 kali ngeloop ya. Yang pertama 2 kali satu dulu. Terus 2 kali 2. Terus 4 kali 2. Terus 8 kali 2, terus 16 kali 2 gitu kan. Ini dijumlahin terus ke sana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bikin fungsinya jadi gimana? Biar, karena gini, rekursif itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi prinsip rekursif di dalam pemrograman, fungsi rekursif ini berguna untuk eh kadang-kadang dia jadi lebih sederhana gitu. Jadi dia kalau ada pola, emang ada pola-pola yang kalau pakai rekursif, si si code-nya tuh jadi lebih sederhana. Walaupun si rekursif ini cenderung ngabisin memori karena dia berulang kan. Dia memanggil dirinya sendiri gitu. Tapi dia jadinya bentuknya strukturnya tuh bagus gitu karena dia ya udah dia akan memanggil dirinya sendiri sampai ujung terus balik lagi gitu. Oke, sekarang kita bikin fungsi dulu supaya kebayang nanti dibandingin sama yang bentuk rekursif. Oke, kalau ada yang bingung tanya ya. Oke, sekarang kita jadiin fungsi. Gimana jadiin fungsi? Berarti kita misalnya punya misalnya fungsi namanya power gitu ya. Boleh nggak ya PWR aja deh. Takut itu ya, takut keyword. Berarti A, koma B kan. Eh res- result itu sama dengan satu gitu ya. Udah ini aja sih. Tapi pakai ini ya, pakai return ya. Gitu. Di sini kan tinggal berarti power A, koma B. Hasilnya sama nggak? 3 kali 3 kali 3 misalnya. 3 pangkat 3. 27. Bener ya? Bener nggak? Oke ya. 5 pangkat 2 berapa? 5 pangkat 2. Oke. 5 kali 5. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat rekursif ya. Rekursif itu berarti, oke, rekursif itu artinya, sekarang gini, kan dia, sekarang kita lihat cara yang berbeda ya. Ini kan tadi gini ya. Kalau tadi gini ya. Kalau sekarang, kita hapus ya. Mikirnya rekursif. Jadi rekursif itu gini. Nih, misalnya 2 pangkat 5 nih. 2 pangkat 5 itu sama nggak dengan 2 dikali 2 pangkat 4? Sama nggak? Sama nggak dengan 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama nggak dengan 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama nggak dengan 2 kali 2 pangkat 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 0. Gitu kan? Benar nggak? Jadi itu
turun-turun manggil-manggil adiknya semua, adik kelasnya, adik pangkatnya gitu. Jadi si 2 pangkat 5 itu adalah 2 dikaliin, hitungin dong 2 pangkat 4, dia nyuruh adenya. Terus kata adenya, oke 2 pangkat 4 itu 2 dikali hasil adek gue nih, 2 pangkat 3 kata dia. Turun lagi nih, kata 2 pangkat 3, oke gue bisa ngitung 2 pangkat 3 kalau gue udah dihitungin 2 pangkat 2. Nah si pangkat 2 nyuruh lagi, iya gue juga bisa, tapi harus 2 dikaliin, hitungin eh 2 dikali 2 pangkat 1, hitungin dulu 2 pangkat 1. Kata 2 pangkat 1, ya udah 2 dikali 2 pangkat 0 gitu kan ya. Oke, kebayang nggak? Oke, berarti kan mundur lagi tuh, balik lagi kan jadinya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. Ini kan hasilnya jadi 2. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Jadinya kan 4 nih. 4. Oke, nih 4. 4 kali 2 jadi 8. Oke, 8 kali 2 jadi 16. 16 jadi kali 2 jadi 32. Gitu kan? Oke. Kok nggak bisa screenshot? Nah gitu. Jadi eh rekursif tuh gitu. Nah berarti kan kita bikin fungsinya yang rekursif berarti sama sih kayak gini ya. Tapi beda ininya, loopingnya. Jadi kayak, oh kita bikin satu lagi ya. Berarti kan ini ya, power juga nggak ya? Power kayak gini. Sekarang hari apa sih? Kok ada lomba-lomba kayak 17 Agustusan? Aduh ya, ini berarti kita bikin pangkatnya namanya apa? Dev power rekursif ya. Rekursif gitu ya misalnya. A, B. Berarti gimana? R misalnya sama dengan 1 ya kayak tadi ya. Eh, oh gini. Tunggu. Berarti gimana dong? Kayak gini kan berarti ya. Berarti dia harus manggil dulu ya. Oh, if B sama dengan 0, return. Kalau pangkat 0 kan berarti 1 ya. Else, berarti apa? Oh gini sih. 1 itu. Return. Bisa langsung sih. Return A dikali, ya nggak gitu. Ya nggak gitu nggak. Apa? Power. Kelihatan nggak polanya? B minus 1 gitu. Jadi kan selalu bentuknya gini ya. Coba deh lihat polanya deh. Dia itu kan selalu dianya gitu ya. Si angkanya dikaliin sama adik ya kan gitu. Jadi asal min 1 gitu. Dia manggil gitu ya. Coba ya kita panggil ya. Kita tulis ya. Bener nggak? Kalau nggak bener, benerin lah. Panggil. Apa? Power rectangle. Misalnya berapa? Pangkat 2 pangkat 5 lah ya. Kayak tadi. Atau enggak dong? A, B ya. Ini. Ya ada yang salah apa? Oh ini. Sorry. Else juga. Ya Allah ya Rasul. Oh kenapa sih? Aku ini. 2 pangkat 5. Error. Ayo apa yang salah? Integer input. Kenapa ya? Kalau nggak bisa langsung gitu? Oh, missing requirement. Oh iya, ini dong. A, B dong. Gimana ya? Saya teh 2 pangkat 5. Benar kan? Jadi kayak gitu. Coba, menurut kalian ini beda jauh nggak? Maksudnya eh, sulit nggak kalau udah direndengin gini? Kelihatan nggak polanya?
Saya hapus deh. Kan kalau misalnya, ini kan kita looping ya, for in range sampai berapa, result sama dengan result dikali. Tapi resultnya dari 1 kan, sampai 5 kali perkalian gitu ya. Duanya 5 kali, atau maksudnya A-nya B kali gitu ya. Tapi kalau ini lihat deh, ini nggak ada looping loh. Dia manggil-manggil terus aja gitu, sampai akhirnya paling ujung. Kalau B-nya udah 1, dia return 1. Kebayang nggak sih? Jadi ini kayak yang tadi saya tunjukin kan, di sini kan pas di ujung sini ya, nih, pas 2 pangkat 0 tuh kan 1 ya. Nah, dia kan pada saat B-nya sama dengan 0, dia return 1 kan. Nah, lihat deh. Di sini kan return-nya gini ya, return result ya. Kalau ini return-nya bisa dua kemungkinan. Kalau pangkatnya 0, returnlah 1. Kenapa? Karena kalau pada saat dia, misalnya kita punya bilang 1.000.000 kali pangkat 0 ya, 1.000.000 lah gitu. 1.000.000 pangkat 0 ya, 1 lah gitu. Semua dipangkatin 0 pasti 1. Nah, sebenarnya kan kalau udah 1 kan dia berarti return 1 ya. Yang menjadi rekursifnya tuh adalah return-nya. Si return itu tuh dia mengembalikan nilai. Jadi ini tuh pada saat kita bilang 1, dia tuh return ke sini. Nanti dia ngitung balik gitu. 2 pangkat 1, dia return ke 2 pangkat 2. 2 ya. Dan return. Jadi return tuh dia pas ngirimin balik ke kakak pangkatnya gitu. Sampai selesai gitu, sampai ujung, sampai sampai beres gitu. Sampai akhirnya terhitung 2 pangkatnya gitu. Nah, itu rekursif tuh kayak gitu. Oke? Sekarang kita lihat contoh lain. Sampai sini ada bingung dulu nggak? Kan waktu di C udah pernah belajar ya. Tapi kayaknya kalau di Python lebih gampang. Nah, sekarang kita coba ya. Kok ada Indonesia Raya? Sekarang hari apa sih? Lalu tanggal berapa sekarang? Gue yang gila ya. Oh, 13. 13 Mei. Upacara buat itu ya. Hari Pendidikan Nasional. Ya, saya kayak udah kehilangan ini ya. Kehilangan orientasi waktu nih, kacau nih. Kok lah. Lagi ya. Sekarang kita bikin kasus contoh baru. Contoh baru. Misalnya gini. Sekarang faktorial. Faktorial. Faktorial tuh gini kan. N faktorial. Sekarang contohnya misalnya 5 lagi ya. 5 faktorial tuh sama dengan apa? Tapi kita nggak pakai itu dulu ya. Nggak pakai rekursif dulu. Gini kan? Benar nggak? Berarti berapa? 120 ya. Nah, sekarang bikin deh. Kalau misalnya nggak pakai pangkat gimana? Berarti kita bikin ya. Misalnya apa? Nggak usah pakai itu dulu deh. Nggak usah pakai apa namanya fungsi dulu. Misalnya input dulu ya. Berarti cuma 1 kan? Berarti kan cuma n sama dengan apa? Input n sama dengan gitu ya. Terus apa? R sama dengan 1 ya. Sama juga ya. Terus apa? For i in range gitu. For i in range gimana? Berarti berapa banyak? N dong. Ya kan? Nah, terus gimana? R sama dengan R dikali N dikali I. Gitu nggak? Tapi dia dari 1 ya berarti ya. Bener gak sih? Bener nggak? Print R. Bener nggak ya? 5. 0. Ayo loh. Oh, biar gak bingung ini. Mulainya dari 1. Atau gini, biar biar gak bingung dari 5 ya. Mundur ke 1 ya. N ke 0 min 1 gitu. 5. Ah, gitu. Jadi make sense gak?
R-nya kan 1 nih. 1 dikali N-nya kan mulai dari 5. Berarti kan kalau kita looping nih pertama kali 5 kan ganti warna. Ini kan 5 kan. 5 kali 1 berapa? 5. Udah. Muter N-nya sekarang 4. Nih sekarang R-nya sekarang 4. R-nya 5, I-nya 4. 5 kali 4 berapa? 20. Oke, sekarang R-nya 20. I-nya sekarang berapa? I-nya sekarang 3. 20 kali 3, 60. Gitu kan? 60 ya. Sekarang I-nya 2. 20 kali 60 kali 2 berapa? 120. Satunya udah nggak usah dihitung kan? Kan udah di awal udah dikali 1. Oke, ini kan yang nggak rekursif ya. Oke. Sekarang kita pakai def, pakai function faktorial gitu ya. Inputnya kan cuma 1 kan? Berarti kan kalau kita pakai cara ini kan tinggal gini kan. Mau return boleh, mau print juga boleh. Ini berarti kita panggil aja kan. Faktorial n. Eh, kok gitu sih? Tiba-tiba nge-print. Oh, ini nggak siapa yang nge-print siapa? Oh ya Allah, gini dong. Tiba-tiba 5. 30 ya. Faktorial 3. 6. Faktorial 10. Ya itu. Oke. Nah, sekarang kalau lihat rekursifnya gimana? Sekarang kita lihat lihat faktorial. Rekursifnya berarti, ini ulang lagi ya, apa-apa ya. Berarti kan N rekursif ya. Kalau 5 rekursif, berarti kan gimana? Berarti 5 dikali AD-nya kan. 4 gitu kan. Ini berarti 4 dikali 3 faktorial. Kata 3, hitungin dulu. Hitungin dulu 2 faktorial. Gitu kan. Kata 2 faktorial, hitungin dulu 1 faktorial. Gitu kan. Itu. Nah, nanti kan terus balik lagi kan dia. Berarti kan, oke, 1 faktorial itu 1. Berarti ini kan hasilnya 1 faktorial itu kan ya 1. Berarti ini kan hasilnya 2. Berarti ini 2 nih, Kak. Oke, 2 kali, berarti kan ini 2. 2 kali 3 berarti dia 6. Oke, dia pakai hasilnya. Oke, 6 kali 4 berarti 24. Oke, kali 5 berarti 120 gitu kan, naik ke atas lagi kan. Nah, berarti kita gimana tuh bikin fungsinya? Kalau pakai 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 faktor sorry, pakai rekursif. Taruh ya. Kita insert code lagi ya. Berarti gimana? Berarti sebenarnya sama aja ya kayak tadi ya. Tapi tapi ini kita ambil ya. Biar gampang ya. Nah, berarti fungsinya sekarang kita pakai def faktorial rekursif misalnya. Ini kan n-nya sama. Berarti kayak tadi lagi. If if n sama dengan 0, return 1 dong. Ya kan? Sebenarnya ini gini loh. Ini sebenarnya sampai ujung loh. Itu 0 faktorial itu sama dengan 1. 1 kan? Ini kan 1, 2 kali 1 ya. Ini sampai sini ya. 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti kalau dia 0, return 1 gitu kan? Oke. Kalau enggak gimana? Else return apa? Gimana? Ayo. R dikali apa? Faktorial rekursif n min 1.
Gitu kan harusnya? Ya nggak? Coba kita tes ya. 5 gitu. Coba bandingin. Jadi liatin dulu polanya. Sampai sini oke nggak? Gampang nggak? Cuman kan bedanya pangkat sama faktorial. Kalau pangkat itu kan kita punya dua parameter kan, bilangannya sama pangkatnya. Tapi kalau faktorial cuman bilangannya aja, tapi dikalikan minus satunya gitu kan. Jadi inputnya cuma satu. Terus apa lagi bedanya? Terus kalau perkalian, kalau pangkat bilangnya sama terus kan. Makanya dia dikali A terus ya. Maksudnya R ini kan result ya. Ini ngapain ya? Oh ini langsung return loh. Ini sebenarnya nggak usah pakai loh. Ini kita nggak usah pakai ini loh. Langsung aja ya. 2 pangkat 5. Eh, ya bener kan? 2 pangkat 5, 32 kan? 2, 4, 5, 8, 16. 2, 2, 4, 8, 16, 32. Iya kan? Ini juga nggak usah nih. Karena kan kalau udah return 1, nggak usah pakai. Ah, kalau ini iya. Soalnya kalau enggak, dia nanti dikaliin siapa gitu. Kalau ini enggak, dia returnnya langsung ngembaliin nilainya berapa gitu. Return berarti M gini. Ah, gitu. Ya, ada yang salah itu saya benerin dulu. Sampai situ oke nggak? Jadi kita harus selalu lihat aja siapa yang dikaliin. Nah, kalau ini kan berarti dikali dirinya sendiri, tapi dia selalu kaliin gue, tapi dikaliin adik gue. Kata si adik ya, iya kali gue, tapi kaliin adik gue. Terus aja dia terus. Sampai dia ke ujung kan, sampai N-nya sama dengan 0 kan. Kalau N-nya 0, ya udah dia return 1, terus naik lagi ke atas. Ngebaliin, balik lagi ke function-function yang tadinya manggil dia gitu. Itu rekursif tuh. Udah, sampai sini aman? Dah, sekarang gimana caranya kita mau bikin kayak gini. Fibonacci deh, cobain Fibonacci. Udah cobain belum? Fibonacci itu kan gini ya. Terus kalau kita jumlahin, ini adalah 2 gitu ya. Ini kita jumlahin, ini adalah 3 gitu ya. Ini dijumlahin, ini adalah 5. Gitu dan seterusnya kan berapa? 13 ya. Dan seterusnya ya. Sebenarnya kan kita bisa bilang juga sih dia mulainya bisa dari 0 juga ya. Ya nggak sih? Nah, ini kan 0 ya. Kalau dijumlahin dia jadi gitu. Nah ini gimana sih caranya? Bisa nggak? Bisa rekursif nggak? Kalau nggak rekursif gimana caranya? Berarti pakai looping atau gimana? Kalian pertama kali intuisinya di gimana ini? Intuisi kalian gimana? Misalnya, hmm, Fibonacci ya, Fibonacci uh, in fib gitu ya, integer input uh, sampai berapa bilangan gitu ya. Nah itu gimana? Misalnya kita bilang ya, mau 10 bilangan Fibonacci gitu. Atau N Fibonacci. Atau total aja. Gimana? Kita cek dulu ya. Fibonacci sequence ya. Ya kan? The sum kan? Berarti kan kita bilang misalnya 10 dari 0 ya. Berarti oke dari 0 berarti nih sequence-nya nih. Ini number theory and function. Finance. Bagus juga ya. Oke. Berarti dari 0 ya. Hold on ya. Taruh. Tadi saya mau ngomong apa ya? Kok jadi lupa ya? Oh iya. Nah berarti kan ini kan kalau kita lihat polanya
Ini kan pasti si bilangan ini itu kan adalah misalnya bilangan ini ya, bilangan ini. Itu kan ini kan dia n ya. Dia itu adalah penjumlahan n-1 sama n-2, ya nggak? Semuanya gitu kan. Jadi selalu bilangan ke n, xn, itu sama dengan penjumlahan xn min 1 ditambah xn minus 2. Gitu. Berarti kalau pakai cara manual gimana? Cara manual. Kok manual sih? Ya gitu ya. Berarti kan ada looping ya. Misalnya Fibonacci-nya 10 gitu ya. N aja deh. N deh. Takut bingung. Ada 10 bilangan tapi Fibonacci gitu ya. Oke. Berarti apa? For E in range N. Fib sama dengan Fib-nya berapa di awal? No. Gitu kan? Fib ditambah apa? Fib. Bisa nggak ya gitu ya? Kita mulainya dari 1 apa dari 0 ya? Kalau 0 nanti nggak bisa minus loh. Kita berarti kan gini kan? I minus 1 sama ditambah Fib. Ini nanti indeksnya pasti ngamuk nih. Kalian kebayang nggak? Nah, sekarang kan ini kan kita kan bikin persamaan ini kan. Apa nih suara tiba-tiba habis nggak ngapa-ngapain juga. Ini kan ini jumlahin kan. Di awal dijumlahin sama the next-nya kan. Enggak loh. Iya dong, iya dong. Oke. Kita nanti ada dua nih. Antara kita ngebikin deret ini sama ngebikin jumlahnya kan. Tunggu, tunggu. Yang mana dulu dong? Ini kan. Fn terus. Kita mau ngejumlahin atau ngederet ngeprint sih? Print aja ya. Berarti ntar yang gampang gimana caranya? Kalau gini. Print. Gitu. Oke. Ya, gini nggak sih? Tapi ini pasti ngamuk ya. Kita mau ngeprint kan? Nah, oh sorry. Ini pasti ngamuk nih, soalnya dia, ada misalnya berapa? 10 bilangan Fibonacci ya. Nah, ini marah nih. Not subscriptable katanya. Oke, Fibonacci. Apa nih yang salah nih? Bantuin nih. Ini belum rekursif loh. Berarti print, dia adalah in range ya. Tapi kan gini ya. Coba lihat indeksnya deh. Ini kan indeks pertama. Ini indeks ke-1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ketujuh. Ya nggak? Gimana tuh? Berarti kan kalau kita dari for I in range N, I-nya dari 0 kan? Nah, pada saat 0, 0 minus 1 minus dong gitu. Berarti ini harusnya at least 2 nggak sih? Biar nggak nabrak. Ya kan? Saya 10. Kalau tapi ini kenapa ya? Fibonacci. Oh, I know. Ini tuh bukan ini ya.
Oh, kayaknya harus pakai list deh. Menurut 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 apa namanya? Ntar dulu. Ntar dulu ya. Berarti gimana ya? Kita tulis aja gitu, baru di print. Atau gini aja. Ntar dulu ya. Iya, harus pakai list deh. Gimana menurut kalian? Enaknya apa? Flip, ini, gitu ya. Nah, berarti kan dari nol tuh. Berarti di awal gimana? Kita tambahin append aja kan ke listnya ya? Taruh. Caranya paling gampang gimana? Ini nggak ada berarti. Berarti if ini berarti. Nah, tenang. If I sama dengan 0, append if and 0. Ini aja bener gak sih? Nggak error ya berarti ya. Ini. Bener gak sih gitu? Append kan gini? Ya kan? Tapi kok yang tadi gak ngapain sih dia? Gimana sih ini? Nol gitu ya? Atau gini ya? Gimana nih? Angka aja kan ya nggak usah string kan? Kan mau di ya kan mau dijumlahin kan? Kok gitu sih kok jadi saya jadi lemot sih. Bu. Tunggu, 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 tunggu. Berarti append siapa? Kalau dia nol berarti satu. Taruh. Kalau dia dua or satu atau oke no or i sama dengan satu. Gimana ya? Di kan pada kalau saat i-nya 0, kita append 0 kan? Pada saat i-nya 1, oh, gini. Ini bener nggak sih? Ada sih cara lain, cuman let's do it my way ya. Tapi kalau kalian ada alif, i, sama dengan 1, ini kan, flip, append. Oh ya ampun, ya nggak ada lah orang ini gini. Kacau gue. Oke, append berarti berapa? Satu kan? Else, append, flip. Mana ini dulu? Dua lah misalnya. Ada dulu aja. 10. Udah ya. Ini kan udah kayak gini ya. Nah sekarang kan ini ya. Berarti fib append apa? Fib n i min 1 ditambah gitu nggak sih? Fib i min 2 gitu nggak? What do you think? Oke nggak sih? 10 ya. 10 bilangan. Ah, udah bener belum? 0, 1, 1.
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Bener ya? Kalau 15, misalnya 20 ya? Bener ya? Oke. Nah, sekarang ini bisa direkursif nggak pertanyaannya? Bisa nggak? Ayo bantuin mikir. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa harusnya kan Fibonacci sequence. Uh, related with rekursif. Harusnya bisa loh. Hmm. Tapi jangan ngintip dulu. Dah, ngobrol lihat. Berarti bisa loh. Ya emang bisa sih. Cuman kok saya lemot ya. Oke. Berarti, ini fungsionin dulu nggak? Biar rapih. Kita pindahin dulu ya. Gini, ini print dong ya. Biar aja print apa return. Hmm. Udah bener ya? Yuk, sekarang bikin rekursif. Habis ini kita mulai bikin GUI ya. Lupa ya belum generate itu. Ya, habis ini kita bikin GUI. Fibonacci dulu. Fibonacci. Tunggu dulu ya. Fibonacci itu. Berarti kita bikin fungsi ya. Ya iyalah, namanya juga rekursif. Def Fibonacci. Siapa yang bantuin? Rekursif. Berarti kan gitu ya. Nah, perlu eh, pakai list nggak ya? Tapi sebenarnya mungkin barangkali nggak usah pakai list. Itu cuma saya suka berpikir dengan cara ruwet gitu. Tapi bisa juga enggak sih? Tapi kalau enggak gimana caranya indeksnya kan? Nggak bisa. Oke, udah gitu apa? If, tinggal return aja kan? Kayak tadi aja lah. Tinggal gini tahu. Hilang. Ini nggak sih? Atau lebih kecil? Kan tiba-tiba ada peresmian, kayak ada peringatan gempa ya. Perayaan if. Ini gini aja nggak sih? Oh, enggak dong. Itu kan gitu ya. Gimana sih rekursifnya? If, elif. Tunggu ya. Kok jadi lemot ya? Nah, shift, control, shift. Oh, nggak bisa. Shift tab. Ah, return. Oh, nggak usah pakai list kali ya. Kalau ke dia return. Oh, tadi tuh rekursif dia ngejumlahin atau apa sih? Oh, oke.
Printing Fibonacci. Oke, harusnya bisa ya. Tadi gimana sih? Kan iteratif bisa ya. Kok kemarin bisa? Gue kok jadi lemot sih? Gimana sih? Kan berarti vape ya. Tunggu, tunggu. Let me take a bit ya. Berarti kan vape. Dia akan manggil berikutnya. Berikutnya akan manggil berikutnya. Dia panggil. Kalau ngejumlahin bisa, tapi kalau ngeprint gimana ya? Rekursif. Ini sebenarnya rekursif nggak? Enggak dong. Kan dia nggak manggil dirinya sendiri. Kalau I sama dengan 0, berarti dia 0. Kalau dia append 1. Tapi append, gimana sih rekursifnya? Soalnya kan dia berarti kalau misalnya yang ini anggap udah ada lah ya. Ini. Tapi kan kalau ini berarti dia manggil Fibonacci yang ini sama ini kan. Oh, ngerti. Ini misalnya sampai 8 ya. Berarti kan gini. Nah, rekursifnya tuh gini berarti. 13 itu dia manggil, kan dia ketujuh ya, posisi ketujuh. Dia baru mau muncul kalau udah dihitungin yang 5 sama 8. Tapi yang 8 minta dihitungin dulu ini, yang 5 minta dihitungin dulu ini. Tapi si 3 minta dulu dihitungin ini, si 2 minta dulu dihitungin ini. Gitu kan? Gitu nggak sih? Tapi kok gitu ya? Tapi append berarti kan kalau dia hold on. Berarti kan dari gede dulu ya. Kalau I-nya 0 berarti append 0. Kalau 1 append 1. Saya sebenarnya kalau lebih kecil dari 2 berarti kan 1 aja sih gitu ya. If else. Gini nggak sih? Misalnya if ini lebih kecil dari 2, ini else. Ini nggak ya? Atau ngarang? Ini nggak sih? Bener. Hah? Bener, Ai. Udah jadi deh, gitu. Gak tahu tiba-tiba bener ya. Berarti kan bedanya sama itu gini ya. Nggak tahu sih, ini jangan-jangan juga nggak usah pakai for ya. Apa saya taruh di list? Coba deh, kalian lihat deh. Bedanya kalau misalnya dia manual tuh saya taruh di list. Kenapa? Karena saya mau ngambil indeksnya. Jadi kan sebenarnya gini, kalau programming itu approach-nya ada macam-macam. Apakah kita harus bisa semua approach? Enggak. Tapi gini, kalian pasti punya intuisi gitu. Kayak misalnya, gue mau ngebayanginnya gini gitu. Approach orang kan beda-beda ya kalau problem solving. Nah, saya nunjukin cara yang berbeda tuh nggak harus itu gitu. Cuman when we know more than one approach, then it's good gitu ya. Barangkali mau di optimize misalnya storage-nya, mau di optimize speed-nya, mau di optimize
apanya ya, ketelitiannya apa-apanya lah gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini kan berarti oke. Nah, sekarang bedanya kalau misalnya ini kan saya pakai list kenapa? Supaya saya bisa karena kan selalu lihat yang di belakangnya. Kalau misalnya saya bilang saya print 10 bilangan Fibonacci nih. Terus kan berarti kan awal kan kita bisa bikin 0 sama satu dulu deh. Ini kan kita append 0 sama satunya kita bikin dulu kan. Nanti yang berikutnya tuh harus lihat yang sebelumnya kan. Lah kalau ini nggak di-save, susah gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau punya dua variabel buat nyimpen n n1 sama n-2 bisa juga. Jadi geser-geser nggak usah pakai list. Cuman ini biar gampang aja. Saya pakai list. Tapi lihat deh, kalau pendekatannya pakai rekursif, itu ya udah nggak usah disimpan di list. Eh dia bikin list gitu kok bentuknya gini ya. Iya, jadi dia langsung ngeprint. Jadi dia nih mau 10 bilangan nih. Oke. Nanti dia ngecek ya bilangan ke 10 itu berarti kan harus penjumlahan 9 sama 8. 9 penjumlahan 8 sama 7. 8 penjumlahan 7 sama 6. Gitu kan. Mundur terus sampai ke ujung. Terus baru balik lagi kan. Nah udah. Berarti jadinya manggilnya function gini. Function manggil function. Tapi yang paling penting tuh kalau pakai rekursif tuh kita harus tahu persis ya starting awalnya gitu. Kalau di Fibonacci itu di indeks 1 sama 2 itu anggap ada nolnya boleh ya. Itu selalu satu kan. Kalau di faktorial dia juga satu. Pangkat juga. Kalau nggak ada satunya tuh kacau tuh nanti. Wah, rame banget lapangan nih. Udah ya sampai sini oke. Sekarang gue saya bentar lagi bikin susu dulu ya. Ntar dong, mak gue dulu. Emak lapar katanya pengen susu. Ntar deh, Mak. Aku kasih tugas dulu. Ya, bentar. Oke, sekarang kita belajar ini. Saya suruh bikin ChatGPT dulu ya, example sih. Oh, sama saya mau nunjukin ini dulu. Ada ada lagunya tahu senamnya? Itu senamnya beda sih sama senam SKJ. Oke, ini ya. Ini ini apa namanya modul saya udah lama nih, tapi saya mau nunjukin ini ke kalian tunggu. Kita belajar jiwa ya sekarang ya. Nah, jadi jiwa itu kayak gini nih. Kita punya punya komponen-komponen yang kita taruh di dalam suatu Windows atau suatu istilahnya apa ya, placeholder atau container. Nah, di Python tuh kita bisa bikin kayak gini, GUI, pakai tkinter namanya. Ini di sini kita bisa punya kayak Windows gitu ya, tapi look and feel-nya gini sih, ya oke lah, masih oke lah. Kita masukin ada label, ada text field, ada button gitu. Jadi kita nanti bikin kayak gitu-gitu ya. Nih, kayak button bisa di print. Oh, cuman gini doang ya? Saya nggak bikin macam-macam. Oh, ada. Saya bikin ini. Tunggu. Kita lihat yang lebih bagusan ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Label ada input. Label input. Terus kita masukin. Kalau misalnya kita print, kita klik buttonnya, dia nanti ngapain gitu. Oke, oke. Nah, sekarang kita nyuruh dulu. Nyuruh asisten dulu nih. Give examples for every GUI component
Ya, ya. Kok gini sih? Kok nggak ada codingnya? Oh, ini baru loading. Tapi di kayaknya di ini nggak bisa deh. Di Google Colab kayaknya nggak bisa TK Inter deh. Lupa ya, ini kan window-nya. Coba kita coba ya. Lama nge-lag banget loh. Dia masih generate gitu. Sabar ya teman-teman. Kenapa sih kayak gini? Oh, dia mau stop, 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 stop. Okay, you don't have to. Kita coba ya. Kayaknya nggak bisa di TK Inter di sini. Nggak boleh. Soalnya ada ininya. Tunggu ya. Abadi Jaya. Ikutan upacara kita. Dulu kala di bangsa akhir datang dibuai dipasangkan bunda tempat berlindung di Can we do this? Coba ya, kita coba. Aduh nih, berbahaya nggak ini? Kayaknya nggak bisa deh. Nanti ya, if lupa deh, kayaknya nggak bisa lah ya. Okay, let's do it with Visual Studio aja. Buat dulu. Kita coba contoh dulu ya. Oh, tadi bisa untuk folder sih sebenarnya, sorry. Oke, kita bikin new file ya. Eh, QI 1 deh. Hai. Ya,
Kita coba ya. Ah, kok out sih? Hmm, Itu kan gila gue. Masa mau compile C sih? Gimana sih? Kok nggak keluar ya? Mana ya? Oh, ini. Mana ya? Harusnya keluar loh GUI 1 Python tuh. Kok nggak pop up ya? Sabar. Coba. Tunggu. Kalau pakai itu lebih gampang nggak sih lah, El? Ribet banget. Tunggu ya. Ngapa-ngapain ya? Hah? Emang kagak ada hasilnya? Harusnya dia, ini baru basicnya ya? Coba-coba kalau yang label dia nggak pernah nggak sih? Kayaknya dia emang nggak nge-pop up berarti ya. Oke, ya udah lupa. Oh, ya Inter. Ada. Lah, oh iya ya, saya nggak punya TK Inter ya. Oh ya, bukannya harusnya udah ada dah. Baru install. Ya Allah, sabar ya. Oh ya guys, ntar saya coba buka di ini deh biar gampang, biar nggak ribet. Eh, Replit. Bentar ya. Kalau di Replit tuh udah ada. Bentar. Tadi yang baru mana sih? Ya Allah lama kali. TK Inter aja. Allahu Akbar. Tunggu ya. Python. Nih. Hah? 7 days ago. TK Inter Output. 7 days ago. Where is it? Ntar ya, cari dulu. Ini dia coba.
Udah, udah menyala. Oh ya, kita mencoba dulu. Kok jadi ribet ya TK Inter doang, Mak? Tunggu, tunggu, sabar, sabar. Let me go back ya. Search GUI. Ini apa sih sebenarnya? Coba deh ini ya. Kalau di run apa sih? Tapi ini emang udah diomelin sih sama Replit. Saya harus bayar soalnya udah kebanyakan project. Jadi tapi kita enak gitu. Nah problemnya gini, kenapa nggak pakai collab? Collab tuh nggak mau ngeran TK Inter karena ada dia keluar pop up kan. Bagi dia itu nggak secure gitu. Nah kalau di, nah kan nggak mau tuh dia. Gue ngeran di mana dong? Aduh ya. Ih lama banget. Oh ini gimana? Kita cari di sini aja. Ini ini gimana? Snippet ribet ya Allah. Gimana ya? Gimana ya? Ntar lo. Mm, 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 mm. Lama ya soalnya. Oke. Terus apa? Sekarang udah gue install nih. Sekarang bisa nggak? Hah? Oke. Sekarang gini. Nunggu ya sabar ya. Berarti saya harus ngeprek ini dulu. Hah? Oke. Sabar. And have just brew TK Inter. But it still doesn't work. Oh, oke. Sorry ya, berarti saya harus ngeprek dulu nih. Bentar, 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 bentar. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar dulu. Which Python 3? Homebrew. Oke, OPT. Uh, Oke, Python 3, min PK Inter. Nah, ini bisa nih. Nah, berarti nih kayak gini nantinya. Klik nih, quit. Ah, bisa. Hmm. Oke, do install tcl tk. Oke, do reinstall
Telepon. Oke, saya sambil bikin susu ibu saya ya, sambil install dulu ya, bentar ya. Hadir lama ibu.
I'm back. Berarti udah ya. Sekarang base-nya ya. Tunggu ya. Eh, eh, eh. Coba kita echo dulu. Sorry. Yes. Oke, bisa ya. Oke ya, berarti kan kalau gitu coba ya. Berarti ini bisa dong. Oh, harus buka ini buka lagi deh base-nya. Coba ya. Kita udah install CD untuk ada Python 3 UI. Hah, apa ya? Wait, alah nge-lag lagi. Oke, kenapa ya? Padahal udah ya. Oh, I see. Oh, oke ya ya ya. Sabar saudara, saudara, saudara. Ini berarti harus kecil ceritanya. Nah, bisa. Aduh, kecil banget, Mak. Ini lah kita mempunyai label ya, tapi sangat kicik. Kalian bisa nggak? Nah, caranya gimana ya caranya? Nah, the problem itu biasanya dulu, iya, kalian kalau mau gampang, I have to go through the hard way because si si Replit saya udah penuh. Jadi si Replit udah nggak bisa, saya banyak project di sini tapi nggak bisa di run. Kalau mau di run tuh disuruh upgrade. Jadi si Replit sudah menjadi pelit ya sekarang. Gitu, Replit pelit. Nah, jadi saya harus nginstal local. Kenapa nggak bisa pakai collab? Collab nggak bisa TK Enter gitu. Jadi kalian kalau mau nyobain di situ aja, di mana? Di ini. Ini sebenarnya bisa nggak sih di sini? Harusnya bisa dong ya. Oh, bisa di sini juga ya. Jadi saya bisa begini aja, nggak usah pakai itu. Nah, there you go. Oke, we got it. Oke, oke. Jadi saya nggak usah pakai ini ya, exit aja ya. Kita nggak usah pakai terminal, bro. Nah, ini kan cuma gini ya. Nah, tadi coba ya lihat ini gimana. How do we make it simpler? Hold on. Berarti kan ini ke sini. Thank you, ChatGPT. Oke, ini udah bisa. Nah, tadi contohnya dia mana sih, Ella? Sabar ya. Berarti Windows itu bisa kita size tahu. Kenapa tiba-tiba gini? Sabar ya, kenapa gini ya? Mana ya? Nah, jadi kan intinya gitu ya. Sekarang saya mau ngenalin ke kalian jenis-jenisnya. Nanti kita coba develop codingnya ya. Sedikit-sedikit. Nah, sebenarnya kan yang kita bikin label ya. Kita tuh bisa bikin tambahin tadi kan ada ini kan. Ini nih. Ah, ah.
Kalau tadi kan cuma label ya, ini kita tambahin geometri deh. Nih, PK ya. Oke. Oke. Override right aja. Kalau jadi gede nih. Ya kalau misalnya kita nggak mau gede banget, Bu, maunya 100, 200 bisa. Jelek ya. 200, 100 ya, Ren. Alamak, 200, 100 atau gimana lah ya. Kita matiin dulu. Ya gitulah ya. Ini kan lebih make sense ya. Jadi apa coba? Kalau GUI di Python, eh kita ngimport nih. Ya makanya tadi harus diinstal. Jadi kita pakai library di mana dia akan menampilkan si Windows-nya tuh di layar kita ya. Ini kan ada look and feel ya, ada tombol nutup, ada minimize, ada maximize kayak gini. Itu kan berarti kita harus ada library yang ngerjainnya gitu. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Ya susah gitu, terlalu gede. Ntar gimana caranya gue? Ayo lo nggak bisa escape. Matiin aja gini. Kita bunuh. Oke. Tadi di mana coding saya? Ini. Nah, gitu ya. Jadi kita pakai. Nah, root ini itu tuh kontainer dasarnya gitu. Jadi gini, sekarang I want you to think differently sama si format tampilannya. Kalau kita kan tadi kan pakainya CLI ya. Jadi CLI itu command line interface command line interface. Sekarang kita pakai graphical user interface. Jadi ada grafik ya, ada tampilannya, GUI kan. Jadi ini kita versus nih, beda. Nah, berarti kan kita sekarang harus ngebikin display tampilan kan. Nah, tampilan paling bawah, paling dasar itu namanya root, si Windows utamanya. Ini tuh kontainer utama. Jadi pada saat kita bilang, oke, ini kontainer dasarnya namanya root, kita kasih title. Makanya tadi muncul kan di atasnya ada GUI component example, ada judulnya. Terus kita bisa bikin ukurannya berapa. Nah, si label itu lihat deh, perhatiin. Si label ini itu kan kita define ya. Terus dia bilang root kan. Artinya apa? Si label tuh nanti akan ada di atasnya kontainer ini gitu. Jadi dia akan ditaruh itu kayak kalian punya baki, terus kalian naruh tatakan gelas gitu di atasnya. Nah, kita bilang, gue nambahin label ke root, tulisannya hello world. Nah, ini baru definisi labelnya. Pack itu adalah menaruh si apa namanya? Menaruh si siapa namanya? Si labelnya ke dalam sini gitu. Nah, ya udah ini root main loop berarti. Nah, bedanya apa sama CLI? Kalau yang tadi kita jalanin kan command line interface kan kayak gini kan. Ini kan line aja kan. Kita misalnya kayak kita run misalnya nih kalau kita run kita masukin ada prompt kita isi, prompt kita isi. Nah, kalau GUI itu prinsipnya beda. Jadi dia tuh menunggu respon dari sorry, menunggu iya respon dari user gitu. Kan kalau 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 CLI kan kita kasih prompt, udah gitu kita ngisi kan. Kalau GUI itu dia running terus tuh, makanya main loop terus. Jadi dia nunggu ada yang dipencet nggak ya, ada yang dipencet nggak dia. Jadi dia standby gitu. Makanya ini beda, rada beda. Nah, si labelnya itu macam-macam, si komponennya yang bisa kita taruh itu macam-macam. Ada label, ada button, ada entry ya. Entry itu text field, ada text. Apa bedanya text field, entry, root, multi-line. Oh, teks itu kalau teksnya panjang. Terus ada frame, ada check button, ada radio button, ada list box, dan ada combo box. Nih ya, ini. Ini kalau misalnya terus saya boleh, saya kasih kasih deh. Oh ya, sabar-sabar. Kita coba semua ya. Apa sih nge-lag banget? Kesel ya, sabar ya. Ini saya share bisa, biar kalian bisa coba juga.
Nggak mau get plus, sorry, kepencet. Ini button ya. Oke, sekarang kita coba ini GUI 1. Kan keklik kan. Aduh, ribet nih ChatGPT. Alah, sabar, sabar. Oke, kita coba satu-satu ya. Em, quick test saja. Oke. Button ya. Ini kan ya yang GUI 1 ya. Ini bisa ya. Saya timpa-timpa aja lah ya. Nih, sekarang kita coba button ya. Ini yang tadi saya timpa aja. Brutality. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Lihat deh, kalau misalnya kita nggak define eh rootnya si kontainer utamanya mau besar berapa, dia tuh cuma ngikutin besar button yang besar komponen yang ada. Jadi kalau buttonnya kecil, dia kecil gitu. Nah, kalau 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 mau ada ya kalian tambahin geometrinya mau berapa gitu. Tapi ini button tuh kayak gini makanya. Sekarang saya jelasin dulu ya. Nah, button itu kan kita selalu bilang rootnya kan. Ini root. Kalau mau di define root, mau dimensinya, geometrinya mau segimana. Nah, si button itu kita bilang, ini tuh button ya, taruh di root, teksnya klik me. Nah, ada komen klik. Dia akan manggil suatu fungsi. Jadi itu kayak actionnya gitu. Kalau pack kan udah tahu ya tadi ya, pack itu buat naruh ke dalam si kontainernya. Nah, si button itu kalau nggak dikasih komen klik, dia diam aja. Jadi kalau kita bilang komen klik, ini kan namanya klik ya. Terserah saya pencet ya, pencet. Dia akan ngeprint button klik. Makanya di sini dia ngeprint button klik gitu. Oke? Itu button. Sekarang kita lihat entry. Sekarang kita lihat entry kayak gimana. Entry itu kayak nih, entry itu kita masukin aja misalnya eh, hello gitu ya. Tapi kan nggak ngapa-ngapain gitu. Nanti kita gabungin sama eh button dan lain sebagainya gitu ya. Oke, ini kalau ini dia multiple lines. Belum di copy. Nah, kalau ini lebih banyak ya. Jadi misalnya kita mau masukkan komentar kalian. Nah, itu pakai text. Ada yang namanya frame. Nah, frame itu, nah ini frame tuh gini. Bentar ya, kita lihat ya. Frame, nanti kita minggu depan cobain bikin aplikasi udah pakai GUI ya. Sekarang tuh baru intro GUI-nya dulu ya. Nih, ini frame itu adalah istilahnya gini. Kita kan punya root nih. Bayangin misalnya kalian mau punya panel. Panelnya tuh mau gini gitu. Mau di grup. Nah, ini dia pakainya frame. Tapi kok nggak light blue ya? Nah, ini tuh frame ini semua ini. Ini tuh frame. Jadi kayak kalian bayangin misalnya kalian mau nyuguhin tamu pakai baki. Kan nggak mungkin ya kuehnya ditaruh di baki, tehnya dituang di baki. Kan nggak mungkin ya. Pasti kan akan ada satu kontainer lagi di atasnya kan. Jadi kayak baki, terus tatakan gelas, terus gelas. Tatakan cangkir, cangkir. Terus mangkok, tatakan mangkok misalnya gitu. Ya nggak? Jadi kita bisa bisa grouping elemen eh, apa bukan elemen kita nyebutnya apa komponen-komponennya tuh biar rapi gitu. Nah, frame itu kita bisa bilang gue mau ada nih ada bilang gue mau ada frame di dalam root terus ada label di dalam frame kebayang nggak? Jadi ada root ada frame, nah di dalam frame itu ada label gitu. Kenapa harus ada label? Karena kalau nggak kita nggak tahu. Jadi ini kayak kita punya baki
terus ada tatakan gelas. Nah, terus ada gelasnya nih gitu. Kebayang nggak? Cuman yang saya nggak ngerti kenapa backgroundnya nggak light blue nih, nggak ngerti. Harusnya dia warnanya beda, jadi kelihatan gitu. Kalau dia tuh, kalau kalian belajar CSS, nah itu tuh kayak kita punya frame yang beberapa banyak gitu. Oke, dah. Sekarang kita coba cek button. Nah, cek button nih, cek button. Saya centang gitu ya, centang apa gitu ya. Oke, cek button, cek button. Saya pilih terima atau enggak gitu ya. Ah, ChatGPT bikinnya simple banget ya. Tuh, centang. Nah, ini tuh sebenarnya sama si centang ini itu bisa kita kasih action gitu. Kayak misalnya kita mau ngecek dia lagi dicentang atau nggak dicentang. Terus misalnya kalau dicentang, boleh misalnya langsung komen ke function apa atau misalnya udah accept kita kasih button. Terus nanti dia ngapain gitu. Udah ya, oke ya. Cek button oke. Kalau radio button apa? Radio button itu adalah eh kalau cek button kita boleh apa misalnya cek buttonnya ada banyak kita boleh centang semua kan. Kayak misalnya mau makan apa? Nasi goreng, soto ayam, minumnya teh botol, air putih gitu ya. Nah, tapi kalau radio button itu tuh nggak boleh. Radio button you have to choose one of a group of buttons gitu. Jadi kayak misalnya kita milih nih, kamu female atau salah satu gitu. Nggak boleh milih dua-duanya, harus salah satu. Nah, jadi si radio button tuh kayak gitu. Nah, biasanya dia digrupin gitu. Jadi dia masuk satu grup. Jadi R1 R2 itu dimasukin ke dalam root atau mungkin mau dimasukin ke dalam frame. Misalnya frame gender. Terus dia di pack di yang sama. Nah, kalau kita bilangnya radio button, akan hanya boleh dipilih salah satu dari sekian banyak radio button. Oke? Dah. Sekarang list box. List box tuh kalau nggak salah kayak drop down drop down list gitu. Jadi kalau kita run itu kayak ada pilihan ke bawah. Ah, oh enggak deh, bukan drop down, list aja sih. Tapi kita bisa pilih gitu mau yang mana. List box ya. Oh, ini deh yang drop down tuh yang ini, yang combo box. Nah, ini tuh. Kita bisa pilih mau pilih apa Java itu, mau pilih apa C gitu ya. Kalau misalnya kita bikin yang nggak pakai GUI gimana? Pakai menu berarti kan kalau dia coding kita yang kayak di C sama di Python yang kemarin misalnya kita kasih menu pencet satu kalau mau eh, pencet satu kalau mau nasi goreng, pencet dua kalau mau teh botol misalnya gitu ya. Jadi kita selalu harus kasih prompt ke usernya supaya dia bisa milih. Kalau nggak dikasih prompt dia nggak bisa input. Ya kan kalau pakai GUI bisa mencet. Oh, terus ada skill. Wih, gile skill. Oke, skill tuh kayak apa? Saya juga lupa. Kalau nggak salah, ini belum dimatiin ya? Lah, kok belum mati? Oh ya, skill itu, oh iya, kalau kita mau ngatur ya, mau misalnya size atau brightness atau nggak tahu lah apapun. Terus ada spin box juga. Oh, canvas tuh buat gambar, nggak usah lah ya. Ini kita lihat ya, ini tinggal diganti aja sih jadi spin box. Kalau spin box berarti bentuknya kayak gini. Gitu. Bisa milih. Kalau tadi di drag, kalau ini milih aja ditambah apa dikurang. Nah, kalau kanvas itu drawing area. Kita bisa bikin kayak misalnya aku mau bikin apa interface buat orang ngegambar gitu atau sketsa atau apapun atau nginputnya pakai gambar. Nah, itu kayak gini. Jadi kita punya kanvas kanvas aja gitu. Nah, di dalam kanvas kita bikin gambar misalnya gitu. Bisa bisa bikin nanti editor. Nah, menu ya menu sih. Lengkap dong, lumayan kan? Walaupun look and feel-nya nggak terlalu bagus banget sih di Python, tapi useful lah. Nah, ini menu. Nah, menunya kok nggak kelihatan? Harusnya di sini ada nih muncul. Harusnya ada menu file sama apa gitu, tapi ini nggak keluar, nggak tahu kenapa.
Why? Ada message box dan seterusnya ya. Ini ada banyak. Nanti kita pakai kalau perlu. Alright. Nah, sekarang kita coba complete mini example. Oke. Ini contoh ya, mini app. Kita run dulu ya, nanti saya jelasin. Oke. Nih, mini app. Itu cuman nama. Terus submit. Tuh, ngeprint Marisa. Jadi, dia import udah biasa ya. Terus ada root kan, kasih title mini app. Kita kasih label, kasih nama, name. Kita pack. Kita kasih entry, kita pack. Submit ini untuk button. Jadi kita punya button kan, tulisannya submit. Di pack juga ke dalam root. Oke. Ini apa juga pakai progress bar nih, nggak ada gunanya progress bar sebenarnya. Astagfirullahaladzim. ChatGPT kamu tuh ngapain? Ya udah. Nah, si command submit itu tuh ini. Isinya apa? Entry get. Jadi dia akan ngeprint apapun yang dimasukkan ke dalam entry. Apapun yang dimasukkan ke dalam entry. Oke nggak? Oke nggak? Nah, sekarang kita bikin ini ya. Kita bikin quick example ya. Hold on. Let's make login. Kita bikin login yuk. Login UI. Oke. Nih ya, dari sini kita rubah jadi login. Gimana? Itu label user name. Nanti sebenarnya ada sih, saya lupa tapi saya cek dulu ya. Gini. Terus gimana Bu kalau mau bikin lagi? Nah ini namanya nggak bisa sama, harus beda nih. Oh, oke. Password gini. Ron. Ini kayaknya di sini. Ntar ya, saya tunjukin dulu. Kalau label bisa password nanti kita bagusin dulu, tapi ini masih kecil, kelihatan dulu ya. Nah ini kan berarti duaan, gini kan harus gini kan. Hmm. Ini kalau kita run, lah ini belum di close. Nah, ini kan, liatin. Ini kan, loh, kok nggak error sih? Enter username, name. Hold on. Oh, ngaco. Saya harusnya Python login dong. Ya, ada enter password, ada label, enter password. Sebenarnya dia bagusnya misalnya ya udah label user label user label password atau ya label password entry password entry password gitu. Terus ini kan gini ya, ini jangan submit ya, misalnya login, ini login misalnya gitu. Nah ini kan bingung ya, print entry. Entry mana nih? Nah, kita print entry user, ambil yang dia masukin, sama gini dulu ya, print entry password. Gitu. Tapi kita get apa yang dia ambil, dia masukin dari situ. Gitu.
Misalnya, bisa kita masukin ABC 123 login. Nah, dia nge-print kan? ABC 123. Kok nge-printnya 2 kali? Kenapa yang nge-printnya 2 kali ya? Mana button? Bener lah, buttonnya login kan? Tapi kenapa dia nge-print 2 kali? Oh, karena saya nge-print 2 kali ya? Mencet 2 kali. Oh iya, karena saya mencet 2 kali. Oke. Dah. Nah, sekarang gimana caranya? Kita, habis ini kita selesai lah ya. Kalau misalnya login, nah, kita gini sekarang. If entry user get sama dengan eh Narisa gitu ya. And entry password get sama dengan Unpad. Gitu. 1, 2, 3 misalnya gitu. Gini aja paling gampang. Kita bilang incorrect username or password. Jadi sebenarnya sisanya sih sama aja logic coding biasa. Misalnya nih ABC. Nih 1, 2, 3. Login. Tuh, incorrect username or password. Kalau saya masukin Marisa, Unpad 1, 2, 3 login. Kok incorrect sih? Hah? Harusnya boleh dong. Kan bener. If entry user get. Oh, sorry. Ini ngaco. Oke, ulang. Hmm, ABC 1, 2, 3 login. Incorrect kan? Kalau Marisa, Unpad login. Nah, you can enter the system. Udah ya gitu ya. Nanti kan sebenarnya kalian bisa lihat gak? Gampang kan sebenarnya, cuman harus sabar aja gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba cari gimana bagusnya pakai ini. Nih. Oh, pakai show bintang-bintang aja. Oke, ini berarti. Oh, perasaan ada ya? Apa tuh di Java ya? Nih, katanya pakai gini. Cuman gini doang. Taunya ternyata emang passwordnya dia bintang-bintang. Hmm, iya bener. Salah.
4, 1, 2, 3. Nah, oke. Jadi gitu tinggal gini diumpetin ya. Pakai gini. Udah. Nah, sekarang saya intipin ini ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti kalian sebenarnya harus rajin aja kan. Labelnya ada 5. Entry-nya ada 5. Buttonnya ada 2. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih, kalau kita coding berarti kan buttonnya ada 2 ya. Ada 2 function yang harus dikerjain. Sisanya tinggal naruh-naruh kan. Label, terus apa namanya. Nah, cuman yang nanti kita akan belajar tuh ini. Nih, grid ya. Karena kalau ini kan kalau kita bikin gini kan masih gampang ya. Masih ngikut gitu. Tapi kalau kalian udah mau bikin kayak gini, ini tuh harus di grid. Jadi biar nggak berantakan. Jadi kayak misalnya nih, ini misalnya kolom baris satu, kolom baris 0, kolom 0, baris 0, kolom satu. Ini saya kayak bikin baris sama kolom gitu. Ini tuh sebenarnya grid. Ini tuh kayak gini. Nah, jadi yang ini tuh label label ini tuh di baris 0, kolom satu gitu. Baris 0, kolom satu, kolom 0. Baris 0, kolom satu. Baris 0, kolom 2. Yang ini baris 1, kolom 0, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Gitu kan? Nah, jadi rapi gitu. Nah, ya terserah ini mau rata kanan rata kiri, tapi ini tuh sebenarnya grid. Jadi kita kalau kalian lihat di sini, saya akan bilang saya saat saya Allah pada saat saya nambahin kerut itu saya bilang gridnya tuh di row 4 kolom 0. Jadi rapi gitu. Nah, itu nanti yang susah tuh emang layoutingnya. Layoutingnya tuh lumayan lah mumet gitu. Tapi ya nggak susah, cuman harus rajin aja gitu. Oke, udah. Oke ya. Eh, ini saya kasih kalau kalian mau buat PR nanti ada yang saya suruh dari situ. Ya udah, selamat kuliah umum deh biar keburu. Ya, kalau misalnya kalian mau pakai buat contoh nanti buat tugas. Alright guys, beres. Selamat kuliah umum. Thank you for today. Have a nice long weekend. Kayaknya kalau pergi-pergi macet deh. Ya udahlah, pokoknya atur-atur. Semoga lancar semua ya. Thank you all. Jangan lupa bikinin foto kelas. Ya, Biu ya. Terima kasih, Ibu. Makasih Baik, Bu. Nares. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima Makasih kasih, Ibu. Ibu. Thank you all. Bye-bye.